Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tiada putus-putusnya mencurahkan rahmat karunia dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan banyaknya kita berselawat kepadanya, termasuk kita golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian rahimakumullah, pada malam hari ini sembari kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah ataupun pengajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasbullah Taib, yaitu dengan judul wasiat. Pada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, topik kita pada malam ini beralih pada masalah fikih yang berkaitan dengan harta. Lebih khusus lagi berkaitan dengan wasiat. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk melaksanakan wasiat. Hanya saja pengertian wasiat dalam Al-Quran berbeda dengan wasiat dalam fikih Islam. Setiap pesan-pesan yang baik itu disebut wasiat. Maka setiap ada ceramah disebut tausiah. Akan tetapi wasiat dalam pembahasan fikih Islam dikhususkan kepada pesan-pesan seseorang yang dia pesankan sebelum dia meninggal, tapi baru berlaku setelah dia meninggal. Itu wasiat dalam arti fikih. Tapi wasiat dalam Al-Quran umum, seperti watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berpesan kepada teman untuk bersabar dan kebenaran. Maka ada kita lihat tausiah pada malam-malam takziah. Saya sering katakan seorang ustaz pandai bertausiah untuk orang lain, tapi untuk dirinya tidak pandai lagi. Seorang ustaz yang pandai ceramah, dia menyampaikan tausiah pada acara takziah. Sedang ceramah datang berita anaknya meninggal, pasal berhenti dia, tak mampu lagi. Karena setiap orang tak mampu memberikan wasiat untuk dirinya, maka turunlah ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kamu harus saling memberikan tausiah, memberikan pesan. Bila terjadi musibah pada orang lain, kamu yang berwasiat, tapi kalau terjadi pada kamu, orang lain yang berwasiat. Tapi pada malam hari ini kita bukan tausiah yang berlaku pada masa hidup, tapi wasiat-wasiat yang berlaku setelah orang memberikan wasiat meninggal dunia. Ini pada biasanya wasiat berkaitan dengan harta dan wasiat berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi jangan dipikir wasiat itu hanya dengan harta aja. Ada wasiat berkaitan dengan tanggung jawab. Pada waktu sebelum dia meninggal, seorang bapak memberikan wasiat untuk temannya, tolong dijaga anak saya. Harta yang saya tinggalkan kamu urus anak saya. Bukan maknya sudah meninggal lebih dahulu. Ini disebutlah orang menerima wasiat itu wasiat wali atas dasar wasiat. Wali dia, anak ada dasar wasiat orang tua anak itu sebelum dia meninggal.
ada peringatan Rasulullah untuk kita, terutama ini yang udah merasa ada dekat. Apabila seseorang, kata Rasul, sudah tidur 2 hari 2 malam. Apa pengertian tidur 2 malam? Kalau tidak sakit parah, orang tak tahan tidur 2 malam, pasti bangun. Ya. Artinya kalau sudah Nabi mengatakan sudah tidur 2 hari 2 malam, artinya mendekati sakratul maut. Itu artinya. Apabila seseorang sudah tidur 2 hari 2 malam, tidak sepantasnya dia tidak meninggalkan wasiat. Ayo. Apabila orang sudah mendekati tanda-tanda sakratul maut, tidak sepantasnya dia tidak meninggalkan wasiat untuk keluarga dan tidak meninggalkan wasiat berkaitan tanggung jawab. Di rumah-rumah sakit di negara Arab yang saya lihat, di kamar ICU, kalau masuk kamar ICU dia orang sakit parah itu setiap pasien ada meja kecil. Di atas meja kecil itu ada kertas dan pena. Kertas kecil tertulis tausiah. Artinya orang yang sakit itu dapat membuat wasiat untuk keluarga. Kalau aku mati nanti ini kau lakukan, bayar utang sipil. Termasuk kalau aku mati nanti ingat istriku ada satu lagi yang selama ini kusembunyikan. Kenapa? Agar tidak terjadi perkawinan anak pada istri pertama dan istri kedua. Karena istri kedua biasanya tidak tahu istri pertama. Itu banyak terjadi seperti itu. Kalau sempat terjadi dia tak tahu satu ayat, apa tidak kacau. Dan biasa melahirkan penyakit untuk anaknya. Ada peristiwa orang Aceh. Orang Aceh memang suka kali soal buka cabang baru ya. Jadi orang Aceh kaya ini bisnis, pergi dia ke Jogja. Sampai sana jumpa ibu di Jogja, jadi dia dikawinnya. Bolak-balik Aceh Jogja. Istri yang di Aceh tak tahu kalau ada cabang baru. Lahir anak perempuan satu, cantik. Di waktu bapak Aceh ini tahu dia mau meninggal, udah sakit-sakitan tua, dia bercerai baik-baik dari ibu Jogja. Udahlah harta di Jogja kamu ambil aja. Ini untuk anak kita satu orang. Pulang dia Aceh, kepingin aku dikumikan dekat kuburan ayahku. Sampai dia ke Aceh, anak dia Aceh pergi ke Jogja. Anak pada istri dia Aceh pergi ke Jogja ke sekolah. Sekolah di Gajah Mada. Udah 2 tahun kuliah di Gajah Mada, ketemu adik tirinya. Dia tak tahu adiknya, pacaran. Dia sering datang ke rumah pacarnya ini. Ibu yang punya rumah sayang kali sama dia karena milik mantan itu. Akhirnya waktu muktamar dilamar. Kata ibu Jogja ini, saya suka sama kamu, ada seseorang yang mirip kali sama kamu. Tapi aku tak mau kamu yang lamar, harus orang tuamu yang datang. Udah sakit-sakitan mau pakai tongkat, jadi tidak apa-apa. Datanglah bapak itu dan pakai tongkat. Waktu masuk ke rumah itu pingsan berdua. Maknya pingsan, dia pingsan. Rupanya teringat pada lama itu. Bapak bayangkan kalau sempat ada datang bapaknya, dia kawin, apa yang akan terjadi? Maka ibu pesan ke bapak, kalau bapak buka cabang baru kasih tahu dah. Jangan sampai anak-anak kita nanti kawin dia. Ini termasuk wasiat wajib. Bukan wasiat wajib bayar utang aja, termasuk wasiat wajib begini. Nah, di Arab banyak begitu. Nanti kalau ada jadi mati rumah sakit, kau akan balik. Rasul mengatakan, apabila orang sudah tidur 2 malam, tidak sepantasnya tidak meninggalkan wasiat. Ulama fikih membagi wasiat kepada 4 macam. Ada wasiat yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang boleh. Wasiat wajib, wasiat yang berkaitan utang piutang. Kalau ayah mati ada utang ayah sini-sini, dia juga tahu
Karena itu tanggung jawab ahli waris untuk membayar. Sebelum bagi pusaka, bayar kamu. Ya. Kalau aku mati ini ada orang kembalikan. Bukan kita punya, aku pinjam itu. Ini wajib. Termasuk yang wajib kalau buka cabang baru itu tadi, agar anak-anak tak dari perkawinan nanti. Lebih bahaya lagi anaknya kawin memandang istri bapaknya, itu orang itu. Nggak tahu dulu, ya kan? Nah ini termasuk wajib. Kalau kita tidak tinggalkan, berdosa besar. Maka salah satu akhlak bagi orang yang berkunjung ke rumah sakit, bila melihat kawan-kawannya contohnya yang sakit parah, mendekat sakit parah, ingatkan, Pak, jangan lupa pesan. Kadang-kadang dia lupa pada wasiat itu. Apabila wasiat itu tidak tertulis, maka harus ada minimal 2 saksi. Ya? Boleh saksi perempuan wasiat. Tapi jual beli nikah tak boleh, terus lagi. Ini wasiat wajib. Ada yang sunat. Yang kedua, seorang ayah atau ibu berwasiat kepada anak-anaknya agar tidak berkelahi nanti dalam menyelesaikan pusaka, tidak berkelahi dalam menyelesaikan peninggalan, supaya anak-anaknya saling silaturahim, saling membantu satu sama lain. Itu wajib diingatkan oleh setiap ayah. Termasuk yang berkelahi dengan saudara tirinya kalau bapak itu punya cabang juga. Setiap nasihat-nasihat yang baik wajib tinggalkan di wasiat oleh orang tua yang dia tahu tidak lama lagi. Ada yang ketiga, haram. Ini hati-hati. Sebelum meninggal ya, nah, itu rumah sebelah itu dendam banyak lama. Kalau awak mati, jangan lupa habisin dia itu. Tapi Yasir, ada pesan paling menarik. Seorang suami berpesan pada istrinya, kalau ayah meninggal, kalau bapak meninggal nanti, kamu kawin aja sama sebelah itu duda sekarang. Ayah kan nanya, bang, itu kan musuh abang lama, kenapa abang musuh kalian aku? Biar dirasain macam menderitanya aku sama ini juga menderitakan. Mau dipindahkan penderitaan itu musuhnya itu. Ini haram. Udah cukup lah bapak itu menderita, jadi dipindahin orang lain. Setiap perbuatan yang jahat lakukan, maka mewasiatkan pun haram. Ada yang keempat, boleh-boleh saja, tapi tak wajib untuk dilaksanakan. Ibu punya anak, nanti kalau aku meninggal, kamu kawin dengan Bang Yasin. Seringkali ngejibit DP4 ya. Dipesankan sama anak untuk kawin Bang Yasin. Apakah anak perempuan itu wajib? Tak wajib. Apabila dia sudah dewasa, dia punya hak memilih. Jadi pesan-pesan kita pada anak untuk pilih, untuk menikah dengan pilihan kita, dia tidak wajib untuk menerimanya. Boleh terima, boleh tidak. Jadi tidaklah semua wasiat wajib. Ada wasiat yang boleh, ada wasiat yang sunat, ada wasiat yang haram. Mengenai wasiat harta, Rasulullah membatasi maksimal boleh diwasiatkan sepertiga dari harta peninggalan. Kalau diwasiatkan lebih dari sepertiga tak sah, yang sah sepertiga. Apa dalilnya? Sahabat Rasulullah bernama Al-Barra, sahabat ini kaya raya. Anaknya cuma satu-satunya perempuan. Waktu dia sedang sakit parah, Barra berpesan pada istrinya, coba suruh panggil Rasulullah. Aku tak bisa datang lagi tempat dia, udah sakit berat. Di waktu Rasulullah tiba di tempat rumah dia,
Dia ada tertidur. Dia lihat bapak yang sakit ini sudah ditidurkan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ditanya kenapa begini? Supaya tak bisa dia bangun salat lagi, biar tak sambil salat menghadap kiblat. Nabi menjawab, ashabal fitrah, cocok dengan fitrah seorang muslim. Kemudian bapak-bapak ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, hartaku cukup banyak, anakku cuma satu-satunya perempuan ini. Bagaimana kalau harta yang ini kuwasiatkan untuk anakku cukup sepertiga saja, itu cukup 3 keturunan. 2/3 lagi kuserahkan kepadamu dan kuwasiatkan untuk pengembangan Islam. Nabi geleng-geleng kepala, tak boleh, terlampau banyak. Kalau begitu gini Rasul, kalau tak boleh 2/3, setengah untuk agama, setengah untuk anak. Itu bisa 5 keturunan. Dia mengatakan tak boleh banyak kali. Bagaimana Rasul kalau 1/3 aja untuk pengembangan agamamu, 2/3 tinggal untuk ahli waris? Bolehlah, itu pun sudah banyak. Atas dasar itulah maka wasiat harta yang sah 1/3 di harta peninggalan. Ya, yang sah 1/3. Itu pun 1/3 tidak sah wasiat untuk ahli waris. Kenapa tak sah wasiat ahli waris? Ahli waris sudah ada bagian pusaka. Yang boleh diberikan wasiat kepada saudara-saudara yang tidak termasuk ahli waris. Maka sekarang dalam kompilasi hukum Islam Indonesia dianjurkan berwasiat kepada anak angkat. Saya ceritakan satu contoh kasus waktu saya masih jadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Saudara. Ada kawan saya kerja di bank, pacaran dia. Udah lama pacaran, udah dekat kali. Tahu-tahu laki-laki ini mau disekolahkan oleh bank di Jakarta. Karena ayah perempuan ini tahu pacar anaknya mau sekolah jauh, dipanggil laki-laki itu ke rumahnya. Kau suka sama anakku? Suka. Mau kawin? Mau. Kau mau sekolah? Iya. Supaya ada ikatan malam ini kau menikahkan. Kalaupun kau pergi, udah jadi suami kau. Dipanggil 2 kali langsung dinikahkan orang itu. Siap dinikahkan, pergi dia suami istri tidur di hotel. Kan tak salah lagi, udah suami istri. Terjadilah hubungan suami istri dan tak berdosa lagi. Besok laki-laki itu pergi ke Jakarta. 4 bulan kemudian pulang, waktu cuti, tahu-tahu dilihat istrinya sudah hamil. Mulai dia curiga, ini bukan anakku. Maka dituduhlah istrinya itu berzina dengan orang tak lain. Istri tidak, aku tidak pernah. Kita tidur di hotel cari nikah. Iya, tapi kan baru sekali, kan baru di Jawa. Nah, coba aja. Ya pikir pakai uji Jawa boleh. Sampaikan anak itu pada ayahnya, marah kali ayahnya. Besok laki-laki itu datang ke pengadilan jumpai saya. Dia dulu, saya mencari istri saya. Dia berzina. Hati-hati, ini bahaya, saya bilang. Bahaya ini. Ini lian ini, menuduh istri berzina. Tunggu, saya mau jumpa mertua. Saya bilang, pergi mertua saya. Kata mertuanya, Ustaz, jangan dia yang gugat, aku yang gugat. Itu merusakkan nama baik keluarga kami. Gugat 2 lagi. Pertama, gugat cerai. Yang kedua, gugat anak itu bukan anak dia, anaknya aku. 2 kan? Luar biasa. Gugat 2. Saya jumpai laki-laki itu, tidak usah kamu gugat. Ayah istrimu mau gugat, tapi 2. Anak yang tak kau aku itu bukan anak kau. Dan kau gugat-gugat cerai. Bagus, kamu tak usah datang sebenarnya. Nanti saya telepon hakim memutuskan dengan first take.
tanpa hadir diteruskan. Tak datang. Kenapa dia datang? Dia melihat orang malu kita. 3 kali sidang tak datang, diputus lagi. Apa putus? Cerai. Dan anak itu bukan anak dia. Anak dia. Kawin dengan perempuan lain, laki-laki tak ada anak. 3 kali udah kawin tak ada anak. Waktu kau yang keempat pergi dokter polis, kamu tak mungkin punya anak seumur hidup. Coba. Difonis oleh dokter pidana, kamu mandul seumur hidup, tak mungkin. Aku udah periksa semua. Istrinya tak kawin-kawin sampai anak yang besar. Kawin orang lain, punya anak. Semakin lama anak yang dituduh bukan anak dia, makin mirip dia macam cloning. Anak yang dituduh hasil zina, pas macam ayahnya. Makin besar muka dengan semua gaya sama. Ragu lagi-lagi ini. Diambil di anak-anak, diperiksa darah semua. Dokter bilang, ini 1000% anak kamu. Sudah diperiksa semua, 1000% ini anak kamu. Timbullah kesalaan. Baru 5 tahun yang lalu datang lagi ke saya. Prof, minta ampun, aku udah salah dulu. Secara hukum anak itu bukan anakku, tapi secara biologis aku akui anakku dan diperiksa DNA-nya. Apa yang bisa aku berikan untuk anak itu? Dan aku tak mungkin punya anak lagi, kata dokter. Yang bisa aku berikan hanya wasiat mundur sepertiga. Kalaupun tak berikan wasiat, berikan nama hibah sepertiga. Itu ada cara keluar. Jadi pada biasanya wasiat hibah dapat diberikan kepada anak hasil perzinahan atau bukan anak hasil perzinahan, anak yang tak diakui oleh ayahnya, tapi kemudian diakui kemudian. Karena wasiat dibatasi sepertiga, maka hibah pun yang sah menurut kompilasi hukum Islam Indonesia maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Itu dia. Bolehkah hibah prestri? Tak sah pada ahli waris, kecuali tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena bisa saja seorang yang tak punya anak dihibahkan semua harta untuk anak untuk istrinya agar walinya tak dapat, adiknya, kakaknya tak dapat. Tapi yang disuruh oleh agama kepada istri memberikan hadiah. Di mana beda hadiah dan hibah? Kalau hibah pemberian biasa, tapi kalau hadiah pemberian dasar kasih sayang, pemberian dasar kehormatan. Karena ulang tahun istrinya biasa dihadiahkan. Setiap yang sudah dihadiahkan menjadi milik istri, bukan harta bersama lagi. Pemberian kepada orang kita cintai, kepada orang yang hormat. Tapi sekarang payah membedakan antara hadiah, servis, sogo. Ini kok apa? Hadiah. Padahal dapat juga yaitu 200 juta oleh DPR itu hadiah. Tangkap juga maka beda. Susah sekali, beda tipis. Ini apa? Servis, Pak. Bukan sogo. Maka hadiah dia mengharapkan imbalan lebih besar, itu sogo. Pemberian mengharapkan yang bukan hak kita, itu sogo. Tapi kita berikan suatu hadiah karena ingin mendapatkan hak kita, itu bukan sogo lagi. Udah 10 tahun tak naik pangkat, dalam servis tak naik. Ini yang terima aja yang harap, yang kasih tidak, karena mendapatkan hak dia naik pangkat. Biasa 3 tahun sekali, ini 10 tahun tak naik karena kurang servis. Itu dia. Dan ngerti kan? Kita kembali. Jadi wasiat berkaitan dengan harta tidak boleh pertama kepada ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih seperti harta meninggal. Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, warisan dasar wasiat. Kalau ayah mati, kau bagi sama rata laki-laki perempuan. Itu wasiat ayahnya sebelum mati. Padahal dalam Al-Quran untuk anak laki-laki
laki-laki 2 kali bahagia anak perempuan. Untuk anak laki-laki 2 kali bahagia perempuan. Wasiat seperti ini kalau tidak disetujui oleh ahli waris tak sah. Karena nanti melawan hukum Quran. Quran mengatakan hak anak laki-laki 2 kali bahagia anak perempuan. Kenapa laki-laki ibu dapat 2 kali? Hah? Karena anak laki-laki bakal jadi suami, wajib memberikan nafkah. Anak laki-laki bakal jadi ayah, wajib mengeluarkan nafkah. Anak perempuan bakal jadi istri, hanya dapat bagian dari suaminya aja. Anak perempuan dia bakal jadi ibu, dapat dari anaknya. Jadi arti keadilan seimbang antara tanggung jawab dengan hak. Ayo. Seimbang antara hak dan tanggung jawab. Masa asisten perkebunan sama gaji dan dirut tanggung jawab yang besar dirut? Maka yang diajarkan dalam KUH Perdata oleh Belanda itu tidak adil, disamakan semua. Anda boleh. Arti keadilan harus seimbang antara kewajiban dan hak. Sekarang banyak orang tua kepingin dia mau saya bagi sama rata ya semua. Ini tidak ada kewajiban. Ada kasus ayah kawan saya udah lama sakit bapak itu. Sebelum dia meninggal waktu sakit, dia pikir jadi meninggal lah. Dibagilah semua harta untuk anak-anaknya. Habis dibagi harta untuk anaknya, tapi dia sehat, tak jadi meninggal. Yang meninggal istrinya. Yang tak sakit nih. Setelah meninggal istrinya, bapak itu tak ada urus lagi mananya, karena anaknya dapat bagian. Pahala dia dipanggilnya balik kan orang. Aku kasih balik kan. Aku mau kawin lagi, kalian tak usah aku. Yang beruntungnya udah habis. Maka kalau ada pemberian orang tua cepat habisin sebelum balik. Kenapa orang tua berhak ambil balik apa yang dikasih dua anaknya? Tapi kalau saya menghibahkan pada Yasir, saya minta balik haram. Rasulullah mengatakan setiap yang sudah dihadiahkan, sudah dihibahkan, minta balik sama seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya. Kasar kali kita Rasulullah. Tapi kalau pada anak boleh ambil balik. Begitulah kekuasaan orang tua kepada anak. Mak bisa ambil balik. Kakek boleh ambil balik. Tapi orang lain tidak boleh. Sekarang banyak lagi persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan harta. Orang tua menghibahkan, memberikan harta pada anak, tapi diperhitungkan sebagai warisan. Sekarang telah dibenarkan dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Anak saya dah besar. Dia bilang, Pak, saya tidak mau ke negeri, saya mau buat usaha sendiri. Bapak pinjamkan uang 100 miliar untuk modal saya. Saya bilang boleh, besok kita akan notaris. Uang 1 miliar itu tidak kupinjamkan, ku kasih, tapi diperhitungkan dari warisan nanti kalau aku mati. Kalau nanti saya mati, kamu dapat 1,2 miliar, kamu udah ambil 1 miliar, tinggal 200 juta lagi. Nah ini boleh, Pak. Supaya jangan teraniaya anak yang udah berhak mendapatkan gara-gara menunggu adiknya masih kecil. Ini kadang-kadang kan sudah meninggal. Kata anak dokter, mak kita bagilah warisan ayah itu. Apa kata ayah, tunggulah. Kuburan ayahku pun belum kering. Mana mau kering kalau hujan terus? Apalagi banjir. Apalagi banjir. Lupa tidak nabejek. Nah banjir. Padahal membagi pusaka kalau sudah meninggal wajib disegerakan. Bukan sekedar wajib, disegerakan. Dalam adat Melayu dikatakan segera itu terhitung 40 hari di tanggal kematian. Ya, orang Melayu 40 hari. Sekarang banyak tak mau dibagi-bagi. Akhirnya kawin lagi maknya atau kawin lagi satu, udah campur lagi hak orang lain. Ya kan? Itu harus dibagi semua. Apabila ada kematian, maka Rasul mengatakan ada
4 pekerjaan wajib disegerakan. Bukan sekedar wajib, dilambatkan berdosa. Pertama, orang berdosa cepat taubat. Kedua, orang mati cepat selesaikan pusakanya. Ketiga, orang yang berhutang bila ada duit cepat bayar. Yang keempat, orang mati cepat selesaikan jenazahnya. Kelima, bila ada anak gadis sudah dewasa, ada orang minang cepat kawinkan, jangan masuk angin nanti. Kalau masih angin masih lumayan, masuk air bahaya lagi. Ada kawan saya di Usuba, datang melamar dia orang kulit hitam. Dia terbayang dia kalau dia anak kulit lebih hitam lagi gitu. Tapi anak ini, laki-laki ini, dia udah master di luar negeri. Taatnya bukan main. Cuma dia orang India dan hitam, yang takut nanti kalau aku macam orang hitam. Akhirnya tak dikasih. Tak boleh. Setelah dia bilang tak boleh, tapi anaknya suka kali kalau laki-laki di warna hitam. Ada ceramah subuh, didengar ustaz ceramah di TV. Dia baca satu hadis kata Rasul, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Bila datang kepadamu seorang laki-laki yang dia meminang anakmu, dia baik akhlaknya dan baik agama, wajib kau kawinkan dia. Udah itu bapak itu nangis, besok dipanggil lagi, udah lah kau minang aja anakku gitu. Ini kalau agama. Jadi ukurannya itu bukan hitam putih itu. Makin hitam orang makin nampak putih giginya. Kalau orang putih tak nampak gigi putih. Tapi kalau orang hitam nampak kali gigi putih itu. Jadi kalau kita lihat kepada ajaran agama tidak membedakan etnis apapun dia. Maka sekarang orang Karo banyak cantik. Kenapa? Dia suka kawin dengan suku macam-macam. Banyak kali orang India, banyak kali orang Karo jadi sekarang. Kalau orang Aceh, lihat anaknya macam pisang saleh. Bapaknya makan pisang saleh, maknya pisang saleh, anak makan pisang saleh. Kalau orang Batak, kawin mau Batak apa enggak? Tambah segi muka yang maknya. Maka perlu kamu campuran. Campur dia beda-beda. Akan lahir anak yang cantik lagi. Ini yang dilakukan Nabi, dikawinkan di Madinah Muhajirin dan Ansar, penduduk asli dan pendatang. Saya sering katakan dulu waktu saya pulang ke luar negeri di Aceh, kawinkan pendatang di Aceh itu dengan penduduk asli. Kalau kalian tidak buat ini, lahir nanti pengacau. Betul, lahir kamu. Terjadi kesenjangan antara para pendatang dan penduduk asli. Kesenjangan antara transmigran dan penduduk asli. Jadi kalau sempat mereka udah kawin jadi saudara, tak tanya perang lagi. Ini yang dilakukan Nabi. Kita kembali pokok permasalahan tadi. Jadi wasiat sesuatu yang harus kita ingin tulis, atau kalau kita tak tulis, ucapkan panggil dua saksi yang mendengar. Saya tulis tanda tangan, suruh tanda tangan dua orang saksi lagi. Untuk masa sekarang, wasiat dengan tertulis lebih kuat. Kenapa? Lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Kalau tertulis hari hitam dan tertulis tak bisa orang membantah lagi. Maka saya tulis. Jadi kita mengingatkan pesan-pesan, apakah pesan berlaku waktu itu atau pesan tentang amal kebaikan atas dasar wasiat. Ini sama pahalanya dan amal kebaikan yang dilakukan masih hidup. Ini kalau kematian dikasih 10% untuk pembangunan masjid, sama pahala dan sedekah waktu masih hidup. Kenapa dia bawa oleh anak atas dasar wasiat kita? Jadi Nabi ini sudah meninggal, tapi ada pesan. Jadi kebaikan yang dibuat oleh anak pasti mengalir pada orang tuanya.
Baik dingin atau tak dingin tetap. Kenapa? Anta wa maluka li abi, kata Rasul. Kamu dan apa yang kamu miliki ada hak ayah makmu situ. Karena tak mungkin kamu lahir tanpa ada dia. Itu hebatnya. Ya, apa yang kamu buat yang kebaikan, ini ada tak disebutkan ini kurban ayah sudah meninggal. Apa orang tak diwajibkan kurban orang mati? Tak disebutkan itu kurban ayahnya. Ini tulis pula nama ayahnya di buku itu, Abu Bakar. Pikir orang nama kurban nama ayah yang punya kurban itu. Tak usah ditakuti kalau tak disebut nama ayahnya. Setiap amal kebaikan yang dibuat oleh anak ada mohon ayah. Ada kembali untuk emaknya. Karena dia tak mungkin lahir tanpa ada dan emaknya. Sekarang wasiat-wasiat ini sudah diabaikan orang. Kadang-kadang bukan orang yang tak wasiat, diabaikan oleh anak-anak yang tinggalkan sebagai ahli waris. Itu kewajiban ahli waris melaksanakan wasiat-wasiat dari orang tuanya setelah membayar hutang orang tuanya. Sekarang canggih kali, bisa saja orang dengan bayi tabung, bukan di India tapi orang lain. Di Amerika, di Eropa sedang ada bank sperma, dijual sperma orang-orang cerdas. Kalau anak ibu kepingin dia punya anak seperti bintang film itu, dia tak usah kawin dengan bintang film itu, dia beli aja sperma bintang film itu, nanti dibuahkan. Tapi tak ada hubungan apa-apa. Apa bisa diberikan, tapi tak bisa dibantah. Berikan yang wasiat, bisa berikan yang hibah. Sekarang teknologi baru lagi, ibu mandul itu bisa dibuat melahirkan kan. Diambil telur perempuan lain, ditaruh pada dia. Luar biasa. Teknologi kedokteran sekarang macam-macam bisa buat sadar ini. Bukan bayi tabung saja, penggantian telur pada perempuan bisa dibuat. Akibatnya apa? Lahirlah hukum-hukum hasil ijtihad. Kenapa perlu ijtihad? Tidak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi menjawab. Kenapa tak ada? Waktu Nabi masih hidup tak ada peristiwa seperti itu. Maka sering saya katakan hukum selalu lambat dari peristiwa. Hukum selalu lambat dari peristiwa. Setelah ada peristiwa baru jadi hukum. Maka di Quran banyak ayat yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad begini-begini. Baru turun ayat qul, katakan Muhammad ini. Kan setelah di peristiwa betul ayat. Maka dikenal ada asbabun nuzul. Demikian juga pada ucapan Nabi ada nama asbabul wurud, sebab Nabi mengucapkan kata-kata itu. Bagi orang tak belajar hadis, dia katakan satu cakap Nabi dan cakap Nabi lain bertabrakan. Tidak, lihat latar belakangnya. Kenapa dia mengucapkan itu? Satu kali seorang sahabat Nabi datang kepada Rasul. Ya Rasul, apa amal yang paling baik? Nabi lihat, oh amal paling baik berbuat baik kepada orang tua. Besok datang lagi, ya Rasul, apa amal paling baik? Nabi bilang, oh paling baik salat awal waktu. Ya Rasul, apa amal paling baik? Tanya ke dia, bersedekah. Kenapa lain orang lain dijawab? Datang kepada Rasul, apa amal paling baik? Yang paling baik berjihad. Ya, ini tabrakan, semua yang baik. Rupanya tanya pertama, amal paling baik berbuat pada orang tua, karena dia durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, orang pelit, maka itu yang paling baik bersedekah. Yang pertanyaan ketiga, tak pernah sembahyang subuh bagus. Salat pada waktu. Yang keempat, penakut. Yang paling baik berjihad. Jadi lain orang lain arti baik itu. Jadi bagi orang yang tak tahu latar belakang, kenapa Nabi mengucapkan kata-kata itu, dia bilanglah antara satu hadis lain bertabrakan. Nah betul, itu tak ngaji dia. Jadi kalau pada Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turun ayat Quran, maka dalam hadis Nabi ada asbabun nuzul, kenapa Nabi mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi di dalam belajar tafsir ada asbabun nuzul. Kalau belajar hadis
asbab wudhu. Yang tak ada kalau belajar hadas. Itu tidak ada itu. Kalau hadas dan hadas besar nanti ada wudhu itu deh. Sekarang dia sedikit ahli hadis, yang banyak ahli hadas. Kalau wasiat itu berlaku setelah kita meninggal, maka hibah berlaku setelah diucapkan, setelah diserah terima. Apabila saya kasih Bapak Suhaimi sesuatu, dia terima, itu berpindah hak milik dia. Saya tidak pindah balik lagi. Maka kalau ada orang menghibahkan satu rumah ibu, cepat-cepat tarik, jangan lupa nanti tarik balik. Untuk apa itu semua hibah, hadiah untuk apa? Rasulullah mengatakan, tahadu, tahabbu. Salinglah kamu memberikan hadiah dan hibah, tukar menukar pemberian agar melahirkan cinta kasih dan silaturahmi yang bagus. Maka bulan Ramadan, rumah ini kasih ke rumah sebelah, rumah sana kasih. Rupanya balik kue dia lagi situ, salah kasih. Maka bulan Ramadan silaturahim itu lewat diplomasi kue. Rasulullah menyuruh saling memberikan hibah, saling memberikan hadiah, dan pemberian hadiah ini boleh diberikan kepada satu anak, tak diberikan kepada anak lain. Kenapa? Anak ini dapat ranking 1 di sekolah. Anak ini bodoh. Untuk memotivasi yang bodoh, dikasih hadiah untuk yang dapat nomor 1. Itu boleh. Jangan dibilang tak adil bapak itu. Cuma biasa bapak yang tak mau ngasih untuk anaknya yang milik tetangga, itu palakan dia. Bahkan lotre pun boleh. Lotre digunakan. Nabi pernah lotre. Dia musafir. Istrinya tujuh. Yang mana aku bawa? Maka Iblis lah. Ikut, lain tak ikut. Waktu diambil, pas Aisyah yang dapat ikut. Untung yang muda ambil itu. Kalau tua, kalau kacau. Tak berdosa tapi kenapa udah dibuat lotre? Jadi apakah haram lotre? Caranya lotre apa? Jangan diharamkan semuanya. Jangan diharamkan semua lotre. Tidak, Nabi pernah membuat lotre istrinya itu. Jadi saling memberikan hibah, saling memberikan hadiah. Karena dalam Islam ada akad-akad yang memindahkan hak milik. Kalau sudah kita berikan, bukan milik kita lagi. Kalau memberikan untuk Tuhan, namanya wakaf. Maka setiap barang yang diwakafkan berpindah miliknya dari si pewakaf menjadi milik Tuhan. Kalau tak milik Tuhan, tak boleh jual lagi, tak boleh diwariskan lagi, tak boleh hibah lagi. Cuma kalau sudah berpindah menjadi milik Tuhan, maka harus ada orang yang mengurus harta milik Tuhan, namanya nadir. Itu dia. Sistem wakaf itu sekarang ditiru oleh pemerintah menjadi yayasan. Maka apabila sudah kita menghibahkan harta modal yayasan, itu tidak bisa balik lagi itu. Dan anak tidak ada urusan. Kalau tidak masuk ke pengurus yayasan, tidak bisa masuk dia. Karena itu tidak bisa diwariskan. Pemerintah telah memberikan bantuan, tidak pernah yang namanya wakaf. Tapi setiap bantuan pemerintah namanya hibah. Tapi setiap pemberian untuk masjid jatuh wakaf. Amal ini sekarang menjadi wakaf. Walaupun itu pemberian hibah dari perusahaan, tapi karena ini masjid, maka jatuh wakaf. Kalau nanti udah kotor macam lama, tidak pernah dibakar, kasih aja ke kampung supaya tak hilang zat wakafnya itu. Di perkebunan kan banyak membutuhkan amal lama, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dijual, karena itu milik Allah SWT. Cuma kalau sudah milik Allah, maka petugas yang ditunjukkan
ada nadir, wajib yang mendaftarkan tanah wakaf ke BPN Bagian Pertanahan Nasional, wajib dia kembangkan, wajib diproduktifkan sehingga menghasilkan wakaf-wakaf itu. Saya sambil dulu berpikir, rupanya yang paling kaya di Indonesia orang Islam. Bapak bayangkan berapa ribu sekolah Muhammadiyah di Indonesia, semua itu wakaf. Berapa ratus universitasnya, semua wakaf. Berapa ribu sekolah wasatiyah, sekolah ilmu, semua wakaf. Berapa banyak kuburan-kuburan ninja, semua milik umat Islam. Pantas umat Islam minta lebih banyak pada pemerintah. Kalau dikira-kira hitung semua tanah kuburan wakaf semua, berapa ribu hektar. Dan sampai sekarang real estate bangun terus, tapi tak pernah dia pikir kalau mati penghuninya di mana ditanam. Lama-lama tak cukup tanah, tak bisa tanam. Macam mana juga berdiri dia dalam tanah. Di Jakarta mahal kali Pak untuk tanah kuburan. Mahal kali sekarang. Entah di mana mentanam dia kemudian. Betapa kita lihat harta umat Islam ini luar biasa. Cerai pun dapat duit runtas 10.000. Pelanggaran sekat tali. Mana wakil? Untung bisa nanya. Itu uang-uang orang cerai kemana? Ya kan? Nah, pantas kalau Islam menuntut lebih banyak. Kenapa banyak sumbangsi umat Islam untuk negara ini? Nah, ini kita lihat sudah kita hari ini tentang wasiat, nanti ini belum habis. Karena biasa kalau cerita tentang duit ibu suka ya. Nanti kita lanjutkan fikih tentang harta, apakah tentang wakaf, tentang hibah. Nah, demikian saya komentar bagi bapak dan ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ini berkaitan dengan keluarga saya Ustaz. Orang tua saya dua-dua meninggal. Jadi tinggallah harta tanah warisan itu diwasiatkan sama kami untuk dibagi rata. Kami ada 10 orang dibagi rata dengan jumlah yang apa. Nah, saya pernah bertanya apakah boleh ini dilaksanakan. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Tapi menurut saya setelah saya baca literatur, boleh. Pertama, kakak-kakak saya kehidupannya susah semua. Dan yang kedua, kalaupun dibagi sesuai dengan warisan, maka nggak ada gunanya harta warisan untuk mereka gitu. Dan untuk pindah pun ke tempat lain itu nggak bisa, nggak berguna, nggak sanggup dia untuk membeli atau apa gitu. Jadi saya beristihad kan dalam artian semampu saya gitu kan. Saya bilang ini boleh, silakan aja nggak apa-apa. Apakah benar Ustaz? Benar apabila ada persetujuan semua ahli waris. Ahli waris lain semua setuju. Betul setuju. Boleh. Tapi ada yang keluar di peringkat ulama, mula-mula bagi cara warisan. Kemudian hak laki-laki yang lebih banyak hibahkan kepada perempuan. Betul. Itu terbaik. Betul Ustaz. Memang ada dua cara yang disampaikan. Ya. Apa itu? Baik, ini pengalaman teman saya. Jadi mengingat tadi wasiat itu kan ada yang wajib, haram, sunnah, boleh. Nah ini ada salah seorang orang tua sakit anaknya. Ini kaitannya dengan niat ataukah ini wasiat. Kalau sehat kau nanti kukawinkan kau dengan ustaz. Kebetulan ada ustaz itu kawan saya udah 70 umurnya ustaz. Akhirnya sehat anak itu dikawinkan sama ustaz. Jadi apakah ini wasiat atau niat atau nazar? Itu namanya nazar. Nazar. Janji dari Tuhan. Tapi ini kalau anak perempuan itu tak setuju boleh. Apabila anak perempuan itu sudah dewasa, boleh datang mampu. Patuh pula ya. Tapi untung anak perempuan kawin dan cepat dan tua. Tidak lama meninggal kawin lagi dia sekali lagi. Nah, siapa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wasiat Ustaz.
Masjid Muhammadiyah tadi udah fix, sudah selesai. Cuma membangun madrasah NDH atau PPH di Solo saya. Apakah boleh wasiat yang sepertiga tadi dialihkan ke sekolah Muhammadiyah tadi Ustaz? Karena pertimbangan yang nyata masjid itu sudah selesai. Muhammadiyah kan bukan di Medan kota aja, ada juga Medan Belawan. Enggak, jadi Tunjukkan itu pengembangan lagi bisa. Karena begini, wasiat tidak boleh dibuat lari lain tujuan orang berwasiat. Maka bahaya sekali wakaf itu suka. Macam di sini ada wakaf orang untuk kuburan Mandailing. Pas kawan orang Jawa Mandailing anaknya, Mandailing ke Jawa. Itu bahaya sekali itu. Nanti dia ini selain Mandailing ke Bata, orang gitu. Jadi bagus muslimin jadilah. Dikasut Muhammad. Jadi kalau sebut masjid tak boleh dua lain. Karena begitu kepingin walaupun dah siap untuk pengembangan lagi tempat lain. Dia di Masjid Muhammadiyah, katakanlah Masjid Muhammadiyah Kota Maksum ya kan. Tapi dalam pembangunan itu dalam 9 di sana ya kan Masjid Talaqwa itu. Nah waktu meninggal bapak itu masjidnya dah siap. Cuma madrasahnya kan ada di gabungan. Boleh nggak dia? Kalau madrasah itu keuntungan untuk masjid boleh. Karena masjid pun membutuhkan dana. Macam sering di Banda Aceh, Masjid Baitur Rahmah membuat hotel setelahnya. Jadi keuntungan hotel untuk masjid boleh. Ya hotel Islaminya. Kemudian di sebelah Masjid Baitur Rahmah Banda Aceh, toko-toko semua milik masjid itu. Tapi untungnya untuk masjid. Boleh Ustaz kan? Boleh. Memang usaha masjid ya. Ya apakah produktif? Iya, kan namanya mau usaha itu. Ya. Boleh. Uang masjid ditaruhkan disumbangkan ke madrasah, sebaliknya apabila madrasahnya surplus dibalikkan lagi ke masjid boleh. Ya. Jadi Ustaz, ada seseorang yang punya hak talak kita bilang. Dia cuma punya 2 orang anak perempuan. Jadi sewaktu dia sehat lagi, ditulisnya judul suratku hibah wasiat. Dalam hukum Islam hibah wasiat. Yang ada hibah wasiat ini dalam KUH Perdata. Sama-sama beda. Setiap yang berlaku setelah dia mati itu namanya wasiat. Kalau diberikan sebelum dia mati langsung namanya hibah. Jadi dia bikin itu maksudnya, yes, kalau dia hibah kan habis hak milik dia. Mau dihibahkannya semua sama anaknya. Karena dia takut. Kalau disebutkan pun hibah wasiat, kalau dia minta balik sebelum dia mati boleh. Karena berlaku hibah kecuali sudah mati dia. Atau kalau ada perjanjian misalnya, semuanya selama aku hidup, aku boleh memilih. Nah, boleh. Jadi dia tulis itu maksudnya berlaku hibah setelah dia meninggal. Enggak, kalau udah berlaku setelah dia meninggal bukan hibah lagi tapi menjadi wasiat. Wasiat itu tak boleh sama waris, sama anaknya tak boleh wasiat. Biasa. Ini kan anaknya itu orang perempuan kenal, mungkin Dia terpengaruh dengan undang-undang hukum perdata. Jadi tak berlaku yang begini. Jadi kuncinya Ustaz, apakah namanya wasiat, apakah namanya hibah ataupun hadiah, saya kira perlu tercatat ya Ustaz. Itu terbaik menghindari percekcokan kemudian. Karena pengalaman kami Ustaz ada beberapa hari ini mengumpul ke Padang, dari Jakarta berdatang, dari Pekanbaru berdatang, dari Medan pun datang. Ada masyarakat kita di sana memberikan hibah kepada IKGS 1,3 hektar. Udah disetujui. Pas mau balik ke Medan, datang balik dibatalkan. Nah, itulah kenapa betul. Tak bertulis. Tidak tertulis. Saya dipesankan dulu oleh ahli akuntansi di Medan, Profesor Adi Broto Al-Mahdi. Ustaz, saya akuntan. Kalau terima uang jangan terima kecuali ada akuntansi. Itu pesan dia saya. Jangan terima duit kecuali ada akuntansi. Itulah pengaman gitu.
surah Al-Baqarah kan memerintahkan itu, Ustaz. Apabila tidak ada ayat tumbiden ila ajalin musamma faktubu. Iya. Gara-gara ayat Quran ada faktubu, catat lahir dua disiplin ilmu, akuntansi dan notariat. Iya. Ya kan? Allah memerintahkan menulis. Dua-dua menulis, akuntan menulis, notaris menulis. Dan banyak tidak dilaksanakan akhirnya mudarat. Ya, betul. Karena melanggar perintah Allah. Betul. Ustaz, ini ada wasiat seorang berpesan memanahnya, kalau nanti ayah meninggal, ayah bawa ke kampung, dikuburkan di kampung. Haram, karena memindahkan orang ke tempat lain dikuburkan. Haram kecuali di sini tidak ada lagi tanah. Haram berarti. Haram ya. Haram. Maka yang bertahan ini itu siapa? Saudi Arabia, tak peduli dia. Mati dia dalam, tak boleh bawa pulang. Dari Bung Tomo. Ya, Dari jenazah Bung Tomo. Ya. Indonesia. ya itu tidak bisa diapakan negara mau menjaga boleh. Itu waktu dibongkar Pak masih asli jenazahnya. Satu lagi, Ustaz. Saya nonton film dokumenter tentang para pendaki gunung Mount Everest. Ternyata di sana banyak mayat beku yang tidak dikuburkan, dan karena apa itu tidak bisa dimandikan, tidak bisa diapalah, karena untuk mengangkatnya itu evakuasi itu sangat berat gitu. Dan itu gimana, Ustaz? Kan mereka tidak dikuburkan, dan yang pakaian mereka pakaian dapat mereka pakai gitu, Ustaz. Dan tak bisa lagi untuk diangkat, dah hancur diangkat kan? Ya kan? Iya. Itu sudah berlaku hukum darurat, tak wajib lagi. Oh gitu. Kalau di hancur semua kan? Ada poin belum nanya nih. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'alna min 'ibadikal 'amilin al-mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian atau tausiah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ismail Said yang membahas masalah wasiat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut jadi pengetahuan kepada kita, sekaligus meningkatkan untuk amal ibadah kita.